hoax, yang netral, yang nggak komen banyak. Jadi insya Allah saya besok pada waktu vaksin pertama saya di Sleman kan saya akan melakukan Instalab dok agar masyarakat paham. Itu sih dok. Oke. Ini gimana sih? Kan kita banyak banget dihadapkan sama hoax gitu ya. Halo? Ya. Caranya, edukasinya, Dokter Tirta secara langsung nih untuk ngejawab orang-orang yang masih aja percaya hoax. Itu gimana? Kalau saya sih rata-rata kan berdebat dengan mereka tuh ngabisin energi. Rata-rata saya kasih bukti aja. Kalau kamu nggak percaya soal rumah sakit penuh, saya kasih nomor teleponnya 117 118. Terus kalau Hmm. kamu nggak percaya ya sekarang udah mulai percaya sih dok. Hmm. Soalnya gara-gara banyak tokoh-tokoh yang udah mulai kena gitu dan kenanya itu lumayan Hmm. parah gitu loh. Dan ada Hmm. beberapa kawan-kawan orang tua udah mulai kena terus kritis. Jadi rumah sakit penuh, makam penuh, jadinya Ya. mereka sudah mulai percaya gitu loh. Dan kalau yang penting edukasinya sekarang saya ngasihnya data, jurnal. Saya melatih untuk Hmm. melek literasi sih, data, jurnal sama ini dok, Hmm. sama bukti rumah sakit kalau penuh. Soalnya kan kita nggak boleh foto rumah sakit dok, melanggar sumpah. Jadi Benar. ya saya cuma Iya. bisa kasihnya data bed aja. Dan sekarang kan yang dirawat di rumah sakit bukan yang ringan tapi yang sedang berat. Hmm. Hmm. Emang sih, apalagi sekarang kita tahu COVID-19 nih gejalanya juga macam-macam banget ya. Ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Nah, buat orang-orang yang kadang-kadang suka nganggapnya penyakitnya ringan-ringan aja gitu. Tapi dia bisa nularin juga ke orang lain dan menyebabkan penyakit di orang lain tuh jadi berat. Bener Betul, dong ya, Dok? betul, betul Hmm. banget dok. Jadi yang perlu kita Hmm. tekankan ini, saya selalu Hmm. bilang kalau COVID tidak menyeramkan, ya emang kalau kamu anak muda, oke, it's okay. Kalau lu anak Hmm. muda, kamu anak muda, usia 18 sampai 35 tahun, kamu mungkin tidak akan Hmm. merasakan gejala, mentok gejala ringan sedang, kalau nggak ada komorbid. Hmm. Tapi, kalau kamu punya orang tua, kamu punya anak-anak yang anak kecil, atau kamu punya tetangga yang keringkih, itu orang bisa bisa Hmm. bisa pemberatan. Makanya Hmm. jangan kita egois merasa diri kita kuat, kita malah membuat sekeliling kita sakit. Karena itu yang terjadi. Nah, Sekarang udah banyak ya. artis kena loh. Kemarin Hmm. Gilang Diga, terus Gilang Hmm. Diga nularin si siapa namanya, si Meli Guslo, Gilang Hmm. Diga nularin Irfan Hakim. Makanya saya negur Meli Guslo Hmm. tadi, karena Hmm. Indosiar udah pada mulai kena. Terus juri Hmm. ini Indonesian Idol, Maya sama Boy kan kena. Nah saya takutnya itu Hmm. kalau mulai artis yang kena, it means kita tahu bahwa artis itu bersih dong. Entertain itu pasti lebih bersih dari orang-orang karena kan mereka akan lebih insecure kan, karena mereka kan Oke, di studio. Nah ketika lebih entertain jaga aja kena, berarti apalagi ya. warga biasa yang tidak punya Hmm. budget semahal itu gitu. Jadi saya mikirnya Hmm. sesimpel Hmm. itu. Hmm. 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 Jadi emang semua orang sebenarnya harus udah waspada banget nih ya. Apalagi udah Betul, makin banyak juga. Kita tahu nih penambahannya tiap hari 10.000, hari ini 9 rekor ribu dok lebih, hari ini. deket 10.000, ya Hari kan? ini positivity rate 30% loh dok, rekor kita. Nah, itu dia. 30%, berarti 3 dari 10 positif ya. Tinggi banget itu hitungannya. Hmm. Gitu Hmm. dok. Hmm. Itu yang ketahuan loh dok. Belum yang kayak, kan banyak kawan-kawan saya ini dok, yang telemedicine, Hmm. Hmm. itu curhat ke Hmm. saya lewat WhatsApp. Rata-rata Hmm. mereka anosmia, tapi mereka nggak mau swab, takut. Jadi saya suruh isolasi mandiri. Ada 14 orang dok saya Jadi kontrol. Jadi udah nggak terdeteksi dong ya, karena kan kita Iya, bener dok. memastikan konfirmasi positif cuma dengan PCR swab test gitu kan? Iya betul. Jadi mereka ini takut karena hasilnya lama, terus mereka takut Hmm. tambah parah di rumah sakit karena penuh. Jadi mereka bilang ke saya kayaknya gejala deh dok, bah. Terus saya kasih dan bener Hmm. di hari ke Hmm. pokoknya kan gejala ringan sedang 14 hari Hmm. isolasi mandiri. Ya udah saya ngurus Hmm. telemedicine. Saya kasih anjuran suplemennya, obat-obatan yang bisa dibeli Ya. di apotek gitu. Hmm. Yang pasti sih jangan sampai telat sih. Kadang-kadang orang karena takut nggak mau periksa, terus ya punya ketakutan-ketakutan sendiri, akhirnya telat pengobatannya malah jadi penyakitnya lebih berat. Karena kadang-kadang gejala di awal kan ringan dok ya. Iya, iya. Gejala di awal itu kan ringan pasti kan, inkubasi. Hmm. Cuman kan yang kita takutin kalau imunnya rendah, dia bisa gejala pemberatan gejalanya. Iya, iya, betul-betul.
Jadi emang semua orang harus udah mulai antisipasi. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak antisipasi dari awal, yang ada malah rugi sendiri, telat sendiri gitu ya. Iya, betul itu dok. Jadi sekarang tuh bukan saatnya kita ngerasa sok kuat sih. Oke lah kita sok kuat, tapi kalau Hmm. kita punya tetangga itu loh, makanya saya bilang kalau kamu kuat gak apa, tapi kan belum tentu keluarga kita kuat. Makanya jaga diri, jaga sesama. Dan ini Hmm. menjadi penting sih, makanya kita harus secure pada toko kita, pada diri kita masing-masing. Kok toko sih? Gitu. Ngomong-ngomong soal toko, ini pandemi juga kan sangat ngaruh ya ke perekonomian. Kita Wah, iya sama-sama dok. udah punya usaha nih ya. Gimana Iya usahanya dok. Dokter Tirta Aduh. selama ini? Kalau Terdampak kah? Aduh, kalau Susan Care hampir rugi miliaran dok tahun ini. Hah? Oh Wah, ya? rugi banyak dok. Jadi karena kan kita kan kalau PSBB patuh dok di Jakarta. Sementara toko paling banyak saya di Jakarta ada 17. Hmm. Jadi ya 17 Hmm. toko itu buka tutup. Kerasa banget dok. Hmm. Kadang hanya Hmm. bisa buat bayar pegawai doang. Tapi ya mau Hmm. nggak mau saya masih ada cadangan buat hidup sih. Tapi cukup. Cuman Hmm. yang saya rasakan memang ini memukul berat pengusaha. Maka kalau PSBB kemarin saya diskusi dengan ketua pengusaha Indo dok kan di salah satu Hmm. stasiun TV kita setuju Hmm. bahwa yang disasar harusnya jangan industri terus dok tapi mulai klaster Ya. perkampungan, klaster transportasi umum, sama klaster-klaster yang di siang gitu loh. Soalnya kalau Hmm. corona diberlakukan jam malam itu nggak efektif ya dok, malah membuat antrian Hmm. makanan tambah banyak di jam 5 sampai jam 7. Gitu ya. Jadi banyak Betul gitu dok. sebenarnya dampaknya malah justru malah makin panjang gitu ya. Betul dok. Jadi menurut saya sih kalau PSBB lebih baik lebih fokus ke perumahan, edukasi tingkat kader kesehatan, sama Hmm. transportasi umum, stasiun, terminal, bandara. Kalau rumah makan udah biarin aja asal 9 karena rumah makan itu Hmm. disiplin semua dok rata-rata 80% disiplin lah gitu. Kalau kita mau Hmm. survei belak-belakan ya, toh yang ke rumah makan Hmm. mentok 100 orang. Jadi kalau kita berlakukan jam malam malah bahaya dok. Karena itu akan membuat Hmm. penumpukan di jam 5 sampai jam 7. Itu yang terjadi di Ya, ya, ya. beberapa kawan saya industri makan gitu dok. Oke. Berapa restoran di dekat rumah saya sih saya lihat parah banget sih sejujurnya. Iya Jadi banget dok. butuh penanganan ini karena semua orang kayak udah lalai. Kita kan sebenarnya harus ingat lagi penularannya ini kan sesimpel dari droplets. Jadi apa yang keluar Bener dari dok. mulut sama hidung kita. Jadi yang Betul paling dok. serem kan sebenarnya di rumah makan atau semua yang berhubungan sama apa droplet orang lain gitu kan, yang Betul, bisa betul dok. tular-tularan Betul. kan. Itu Itu kalau sih yang nyucinya nggak sebenarnya. bersih sama aja dok. Hmm. Bahayanya. Makanya Hmm. kalau aku sih sekarang kalau kita mau makan, aku lebih Hmm. insecure sih dok kalau makan keluar. Terus ditambah Hmm. banyak juga yang kayak gini dok. Kayak kalau kita makan keluar, Hmm. banyak yang bahan-bahannya tuh nggak seger. Saya kemarin sempat Oh. keracunan dok. Hah? Muntaber kayak keracunan Ya seblak daging ampun. ayam yang disimpan lebih dari 5 hari kayaknya. Saya nggak sadar kan di situ. Jadi karena Oh. mereka kan juga kekurangan uang gitu loh. Makanya di sini saya bilang kita harus perhatikan sanitasi dan kebersihan Iya makanan sih benar. kalau makan di luar. Banget banget. Termasuk alat makannya. Jadi semua sendok garpunya Halo dok. segala macam juga harus bagus. Harus bersih gitu lah ya. Jadi bagus gara-gara sinyal. Iya Sinyalnya betul dok. putus-putus kayaknya. Iya Oke. tapi jangan lanjut lagi dok. Eh, Aman-aman. aman-aman. Oke. Eh, kalau misalnya di depan ini kita ada vaksin, kayak semua orang nih banyak masih ada yang ragu dengan vaksin ini, padahal udah dikasih penjelasan. Kalau Iya dok. vaksin yang aman yang udah keluar dari Badan POM, pasti kan vaksin yang aman, yang bermutu dan berkhasiat gitu ya. Nah, kalau masih ada Betul dok. juga nih yang nanya, saya masih bolak-balik ditanyain aman nggak sih? Saya juga sampai bingung mau ngomongnya apa lagi ya. Betul. Gimana ya, Dok? Kalau Kalau edukasinya gini sudah kalau vaksin yang penting kan uji klinis itu ada 5 tahap. Nah kalau udah melalui tahap yang kedua ini sebenarnya sudah dikatakan bisa aman, tapi Mm-mm. efikasinya apa enggak gitu loh. Nah standar aman dari Mm-mm. sebuah negara itu kalau dikeluarkan standar EUA atau Emergency Use Authorization Use yang authorization. dikeluarkan dari si siapa namanya Badan BPOM. POM.
Iya, nah Ya. jadi lebih baik kita menunggu BPOM, terus MUI halal, baru kita Mhm. aman. Nah, nanti kalau untuk membantu, insya Allah saya akan bantu edukasi dok. Saya akan install kalau saya proses vaksin. Siap. Ini memang kemarin kita harus bersyukur ya, karena MUI bergerak cepat juga membantu dan sudah Betul, keluar Fatma halalnya nih ya. betul Yang dok, buat betul semuanya banget, yang lagi nonton sekarang yang betul, belum tahu vaksin untuk Sinovac sendiri ya, CoronaVac namanya itu vaksinnya halal. betul Nah, dok, kalau untuk keamanan sendiri kita tunggu Badan POM. Badan POM betul ini dok. juga kan sebentar lagi akan memberikan pernyataannya nih. Karena kalau di Iya dok. tempat lain sebenarnya hasil dari Sinovacnya sendiri ini udah keluar ya dari Tujuh Badan delapan dok. POM yang Kalau ada Brasil 78, di Turki 91. Brazil. Cuman kalau paling Ya, bagus Brasil dok. Soalnya Brasil tuh ujinya 13.000 orang. Terus ya. mereka intinya 78 ini berarti bukan efektivitas 78% bukan, tapi artinya 100% kurangi Mhm, 78 itu 22 dibagi dengan mhm. unsur rasio, intinya dia 5 kali lebih bisa mencegah COVID 5 kali untuk terjadi lebih berat. Itu 5 kali lebih rendah resiko Nah, terjadi berat. Jadi itu lumayan ya. bagus lah untuk lansia dan orang-orang beresiko. Sama ini dok, kalau yang BPOM ini insya Allah katanya tanggal 12 dok. Kita Tanggal doain aja 12. moga-moga semua berjalan dengan lancar ya. Betul dok, betul. Oke, kalau misalnya nih, kita kan pengen semuanya udah balik lagi normal gitu ya. Dan Betul emang dok. begitu udah ada vaksin, kita nggak langsung semata-mata, wah langsung party gitu ya. Iya, nggak boleh dok. Begitu udah divaksin nggak boleh gitu ya. Tetap harus 3M-nya dong. Betul dok. Betul dok, betul. Betul banget dok itu. Jadi kalau dalam vaksin gini sih, tetap Hmm, kalau dari kata ahli ya WHO juga mengatakan satu vaksin hmm, itu hak rakyat. Jadi kalau bisa jangan diwajibkan. Saya udah bilang ke KSP sih dok soal itu. Terus kedua, oke. tetap kita harus protokol 3M, cuci tangan dan pakai masker. Dan kalau bisa sih menjauhi kerumunan. Saya sih edukasi bukan jaga jarak lagi dok, tapi menjauhi kerumunan. Soalnya kalau jaga jarak, in fact kalau kita di KRL susah. Nah, kita berusaha Hmm, semaksimal aja. Tapi kalau ada kerumunan, kita minggir aja. Itu lebih efektif. Terus, makan makanannya bergizi, olahraga teratur, hmm, serta suplemen yang bagus. Suplemen kan ada suplemen jamu-jamuan tuh udah bagus. Itu udah kalau dari saya. Jamu-jamuan itu ini ya, Temulawak, herbal jahe. kekayaan Iya, itu kekayaan bagus untuk. Indonesia. Iya, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh Ya, kita, ya, dok, ya. soalnya. Oke, kalau misalnya ada tips nih buat semuanya menghadapi tahun 2021, versinya Dokter Tirta apa? Kalau Buat mengutip saya teman-teman sih semua. 2021 ini kan pertama kita harus berduka dulu ya atas jatuhnya pesawat SJ ya Sriwijaya. Dan Sedih kedua sih, banget. iya itu kasihan dok, itu temennya Kak Arif Rosid kan ada Ya. yang di sana. Jadi terus yang Hmm. nomor dua kita harus tetap jaga diri, jaga sesama. Ketiga, kita harus tetap mencuci tangan, belajar hidup bersih, pakai masker, jangan meremehkan. Terus kalau ada kawan yang Tuh. kena COVID tetap harus disupport. Terus kelima Mm-mm. untuk usaha ini emang adalah uh, hal yang sangat berat ya bagi teman-teman kita yang menjadi pengusaha. Jadi kita tetap Mm-mm. harus uh, pinter-pinter mengatur financial plan agar kita tidak jatuh dalam suatu kondisi kebangkrutan. Ya, betul. Setuju banget. Aduh, keren banget tadi tipsnya. Oke, buat semuanya yang mau nanya, mumpung ada saya sama Dokter Tirta, boleh nanya-nanya Ya. tulis aja di kolom chatnya ya malam hari ini ya. Dan Oke, saya di kalau saya kolom misalnya, chatnya kolom hmm, komentar nggak keluar dok di saya. iya ya, Tapi di 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 aku Pak keluar. di Dokter Esa keluar ya. Iya, kenapa nggak keluar? Nggak tahu errornya. Tapi saya ini wajar. Ini yang nonton berapa sih dok matanya sih? Saya nggak update, saya cuma 212 tulisannya. Berapa ini ya sekarang ya? 2000. 2.400-an. Hah? Iya. Di saya cuma 200 dok. Ini HP klaim juga apa jualan dok? Kayaknya Di harus saya ganti tuh handphone komen atau komen sinyal. netizen nggak ada. Komen netizen nggak ada. Terus habis itu matanya nggak keluar nih. Gitu. Sayang tadi udah banyak yang komen nih sama buat Dokter Tirtanya sendiri nih. Tanya apa, tanya apa. Ini live baik banget, susah rugi. Hari ini nggak tidur saya Iya, dok, aduh. Saya nggak pernah iya. pulang nih, dah, aduh. Wah, sama aja saya juga.
Saya Iya, senangnya betul. adalah sekarang nih belakangan ini sudah banyak nakes yang emang siap dan bersedia untuk divaksin. Karena beberapa hari ini Ya, juga kita ada agenda nih untuk berbincang soal vaksin ini dengan para nakes di Indonesia. Terus semua responnya sih siap positif. divaksin gitu. Iya. Positif sih. Kalau Dokter Tirta gimana? Berarti dokter siap divaksin? Oh jelas, saya pertama kan dok, tanggal 14 saya. Jelas. Doakan saja Siap. sukses dok. Alhamdulillah sih saya screening lolos. Bagus kalau gitu. Oke. Siap dok. Apa ya? Tadi ada yang mau nanya Pak.